Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara-saudara seiman sekalian, pada pagi ini kita kembali bertemu di dalam ibadah Gereja Baptis Pertama hari Minggu tanggal 14 Juni 2019 ini. Pada pagi ini kita akan merenungkan dari Matius pasal yang ke-8 ayat 28 sampai yang ke-34. Kita melanjutkan pembelajaran kita dan kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus dapat mengubah kondisi yang buruk menjadi kesaksian yang indah. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan pun meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tempat tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah itu. Dalam perikop ini, Matius mengisahkan kembali tentang tokoh yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus. Dalam bagian ini kita melanjutkan pembelajaran bagaimana kuasa Yesus dinyatakan oleh Matius. Matius menyatakan bahwa Dia berkuasa atas segala penyakit dan membuat mujizat. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana Yesus berkuasa atas alam. Dan pagi ini kita akan belajar bagaimana Yesus juga berkuasa atas setan-setan. Dia adalah anak Allah yang datang menjadi manusia, dan Dia berkuasa atas segalanya. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia, seringkali manusia takluk kepada kuasa setan dan hidup di bawah kendali mereka. Namun Tuhan Yesus datang menawarkan pembebasan dan pertolongan untuk menemukan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang merdeka dan penuh kedamaian, dan menjadi kesaksian indah untuk menceritakan kemurahan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan, mari kita
datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena pada pagi ini kami dapat merenungkan kembali dari firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar, kami boleh mendapat hikmat dari firman-Mu, supaya kami makin berserah kepada Tuhan Yesus, makin mempercayakan hidup kami kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa dan memimpin hidup kami hari demi hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bagaimana kehidupan yang buruk diubah menjadi kesaksian yang indah. Dari bagian ini kita mau belajar 3 tindakan yang Yesus lakukan sebagai anak Allah dan hakim yang mengubah kondisi buruk menjadi kesaksian yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Bagian yang pertama kita pelajari dari ayat 28 sampai 29. Yesus, anak Allah yang punya otoritas sebagai hakim, adalah juru selamat yang menerima dan peduli kepada mereka yang terbelenggu oleh setan dan kuasa dosa. Dikatakan dalam bagian ini, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak-teriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Adakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Saudara-saudara, di dalam bagian ini kita belajar bagaimana Yesus menerima dan peduli kepada orang yang terbelenggu, yang kerasukan setan dan belenggu-belenggu dosa yang lain. Diceritakan ada orang yang kerasukan setan dan mereka sangat berbahaya. Tidak ada satu orang pun yang berani melewati jalan itu. Dan dalam bagian lain, mereka tinggal di kuburan yang sepi, yang berbahaya. Tetapi dalam bagian ini kita melihat Tuhan Yesus masuk ke daerah Gadara dan tiba di satu tempat di mana ada orang-orang yang kerasukan setan di sini. Walaupun dikatakan di dalam ayat 28 bagian akhir, mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Tetapi Yesus menyambut mereka, menemui mereka, orang yang kerasukan setan ini. Yesus menemui orang-orang yang kerasukan setan, sementara orang-orang lain tidak berani karena sangat berbahaya. Yesus mempedulikan mereka. Yesus menerima orang-orang yang buruk keadaannya ini, walaupun mereka dirasuk setan. Kelakuannya sangat berbahaya dan menakutkan. Dalam Injil yang lain dikatakan keadaannya sangat buruk, seperti orang gila. Nah, saat mereka datang kepada Yesus, Yesus tidak menolak. Yesus justru menyambut mereka. Yesus justru mau menolong mereka dan mau membebaskan mereka dari belenggu yang selama ini membelenggu dan mengikat mereka. Dari bagian ini kita belajar, kita mungkin tidak terbelenggu, ya, tidak dibelenggu setan secara teknis atau kerasukan setan. Tetapi banyak orang
hidupnya dalam keadaan buruk dan terbelenggu. Ada dosa yang menguasai. Ada kepahitan yang menguasai. Ada kemarahan yang menguasai. Ada kejahatan dan dosa yang menguasai. Dan semuanya itu sebenarnya dikontrol, dikuasai, dikendalikan oleh kuasa jahat. Dalam Kejadian pasal 3 diberitahu bagaimana iblis, penghulu setan, mencoba dan menguasai manusia dan mulai menggoda, menawarkan dan memutarbalikkan firman Tuhan. Tujuannya adalah untuk menarik dan menguasai manusia sehingga mereka menjadi pengikutnya dan melawan kepada Allah. Pada pagi ini kita belajar siapapun yang mengontrol dan menguasai hidup kita, dia akan menjadi tuan atas hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh dikontrol oleh Tuhan atau oleh segala sesuatu yang sebenarnya dikendalikan oleh setan dan kuasa-kuasa jahat yang berusaha menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Dan pada pagi ini kita belajar bagaimana kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, Yesus adalah anak Allah yang menjadi hakim. Dan dia akan menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati, bahkan atas setan-setan. Orang-orang pada zaman itu percaya kalau Mesias datang, ia akan menghancurkan kuasa setan. Dan setan-setan tahu Yesus datang. Apa urusanmu dengan kami anak Allah? Tapi memang belum waktunya. Sehingga masih ada alasan bagi setan-setan ini untuk memohon kepada Yesus apa yang diinginkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Yesus sebagai hakim yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi ia juga datang sebagai Mesias dan juru selamat yang menawarkan kesempatan supaya kita boleh dibebaskan dari kuasa setan, kuasa dosa dan kutuk dosa yang membelenggu kehidupan kita. Rasul Petrus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42-43. Dan ia telah menugaskan kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan, Yesus datang untuk membebaskan. Ia datang untuk menolong yang sedang terpuruk, yang sedang terbelenggu oleh dosa, kuasa dosa, dan kuasa apapun yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Dan pada dasarnya setan berkuasa dan mau mengontrol kehidupan manusia. Tapi Tuhan menolong kita. Bagian yang kedua yang kita pelajari dari bagian ini adalah Yesus anak Allah punya otoritas sebagai hakim yang berkuasa membebaskan dan menolong orang-orang yang kerasukan dan dikuasai oleh dosa. Saudara, di bagian awal Yesus menerima dan mempedulikan orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang dikuasai setan. Dan bagian kedua kita belajar bagaimana Yesus membebaskan, menolong, melepaskan
mereka dari kuasa setan. Mari kita perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat 30 sampai 32. Tidak jauh dari mereka sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Jemaat Tuhan, pada bagian ini kita diberitahu dan belajar Yesus adalah anak Allah dan hakim atas dunia dan surga yang akan menghakimi dunia ini, menghakimi manusia yang sudah mati maupun yang masih hidup, bahkan yang akan menjadi hakim atas setan-setan ini. Ada alasan bagi setan-setan ini, karena waktunya belum tiba. Sehingga dia masih kesempatan, kalau tidak diizinkan merasuki manusia, biarlah dia boleh masuk ke dalam kawanan babi. Kalau kita belajar dari bagian ini, setan-setan adalah makhluk rohani, perlu media untuk dia tinggal. Manusia, termasuk babi-babi itu. Dan setan-setan mengakui bahwa Yesuslah anak Allah yang akan menjadi hakim. Dan saudara-saudara, dalam bagian ini Yesus mengizinkan setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi. Dan apa yang terjadi? Kawanan babi itu masuk ke dalam danau dan mati. Artinya apa? Apa yang menjadi keinginan setan tidak seperti yang dipikirkan, yang diinginkan. Tadinya supaya dia tetap bisa menguasai, bisa tinggal di dalam babi, tetapi babi itu lenyap. Yesus juga mau menunjukkan kepada orang yang baru dirasuk setan bahwa mereka sekarang benar-benar sudah bebas. Mereka sudah dilepaskan. Dan setan-setan itu sudah keluar dari dirinya. Setan-setan itu sudah masuk ke dalam babi. Bahkan sudah mati, lenyap. Saudara, tidak diberitahu kelanjutannya, tetapi dari bagian ini kita belajar bahwa orang yang kerasukan setan itu sungguh-sungguh sudah dibebaskan. Yesus benar-benar mengerjakan pelayanan secara tuntas. Dia membebaskan manusia dari kuasa setan dan dosa yang membelenggu kehidupannya. Walaupun demikian, banyak orang hari-hari ini atau bahkan mungkin sepanjang zaman, banyak orang yang masih menyerahkan diri kepada kuasa-kuasa setan, yang rela diperbudak atau memperbudakkan dirinya kepada kuasanya. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena dosa itulah manusia dikontrol oleh kuasa dosa. Dan kuasa dosa dikendalikan oleh kejahatan dan setan. Dosa menjadi pintu masuk di mana setan-setan dapat berkuasa dan mengontrol manusia. Kehidupan manusia dikontrol mulai dari pikirannya, mulai dari jiwanya, mulai dari rohnya. Dan akhirnya roh, jiwa, dan tubuhnya dikendalikan oleh dosa, oleh kejahatan, oleh setan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk melepaskan manusia dari dosa dan kuasa setan. Dan supaya manusia dapat dipulihkan dan berhubungan dengan Allah yang menjadi penciptanya. Walaupun manusia masih dapat dikendalikan, dikontrol, dikuasai oleh setan, dan dosa bahkan diperbudak, kabar baiknya, Yesus, anak Allah, punya otoritas untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa dan setan. Ia tidak pernah memaksa. Tetapi setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dibebaskan, dilepaskan dari dosa, diampuni dan dipulihkan. Yesus menyatakan kasih-Nya secara total. Ia bukan membayar dengan babi-babi dengan harga itu, tetapi harga yang mahal, dirinya sendiri dikorbankan sebagai korban penebusan untuk menanggung dosa-dosa manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya dibebaskan, diselamatkan. Undanglah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara, yang berkuasa dan mengontrol kehidupan saudara, sehingga kehidupan ini menjadi makin indah dan penuh damai sejahtera. Bagian yang ketiga yang perlu kita pelajari, Yesus adalah anak Allah yang berkuasa sebagai hakim, dapat mengubah keadaan buruk, dipulihkan menjadi kesaksian indah. Yesus dapat mengubah keadaan yang buruk, dipulihkan, dibaharui menjadi kesaksian yang indah. Dalam bagian ini kita menyaksikan bagaimana orang-orang menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus di dalam ayat 33 sampai 34. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah itu. Saudara, kisah ini ditutup dengan satu kesaksian apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, pelayanan Yesus yang sudah membebaskan dan melepaskan, menyembuhkan orang yang sakit, yang kerasukan setan ini. Akhirnya mereka yang menyaksikan, mungkin gembala-gembala kawanan babi ini, dan orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan pulang ke kota mereka dan menyaksikan apa yang disaksikan oleh mereka, apa yang dilakukan oleh Yesus. Orang-orang menyaksikan pelayanan Yesus yang sudah mengusir setan, yang sudah terbukti membebaskan, menyembuhkan, dan menyatakan kasih kepeduliannya kepada orang yang terbelenggu ini. Kesaksian mereka membawa orang banyak keluar, dan mereka datang kepada Yesus, menemui Yesus. Dan ketika bertemu dengan Yesus, mereka tahu siapa Yesus. Apa yang diceritakan kepada mereka, mereka dengar. Mereka tahu apa yang sudah dilakukan, dan ada bukti orang yang terbelenggu setan itu sudah bebas, sudah sembuh. Orang-orang langsung mengenal Yesus dan melihatnya. Tapi ada respons. Walaupun mereka sudah melihat kuasa mujizat pelayanan Yesus, respons mereka diberitahukan kepada kita. Mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan dan kesaksian, tanggung jawab kita adalah menyaksikan pengalaman iman, pengalaman rohani, pengalaman di mana Tuhan sudah melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menolong kita, mengubah hidup kita, dan membuat kehidupan kita
menjadi lebih baik. Walaupun apa yang kita sampaikan mungkin tidak direspons dengan baik, tugas kita sudah kita lakukan. Kita hanya dapat menyerahkan kepada Tuhan dan berdoa supaya Roh Kudus memimpin dan mengarahkan hati supaya ada pertobatan. Tapi di dalam bagian ini, keputusan yang ada pada setiap orang dan konsekuensinya menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan tanggung jawab kita sudah kita lakukan ketika kita menyaksikan kemurahan kasih Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Manusia yang masih ada di dalam dosa, masih terbelenggu karena upah dosa ialah maut. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus dipulihkan, diselamatkan, mempunyai hidup kekal. Tetapi yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Ada prinsip yang perlu kita pelajari di dalam bagian ini. Kadang-kadang kita juga seperti orang banyak di sini. Apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi prinsip di dalam kehidupan kita, apakah kita mengambil prinsip yang sangat penting, di mana keselamatan menjadi yang utama, di mana Tuhan menjadi yang utama, di mana kita perlu memimpin orang-orang kepada Tuhan, atau kita lebih peduli kepada hal-hal duniawi, harta duniawi, seperti orang-orang tadi. Mungkin mengusir Yesus, mendesak Yesus pergi, karena bisa saja berpikir kerugiannya akan makin banyak. Tapi kita belajar, kita dipanggil untuk menyatakan kesaksian Injil, supaya mereka yang terbelenggu dibebaskan, supaya mereka yang dikuasai, diperbudak dosa dan kejahatan dan kuasa setan dilepaskan. Mari kita memikirkan dan berkomitmen untuk menyatakan kesaksian demi keselamatan jiwa-jiwa, mengorbankan waktu, tenaga, harta, dan setiap hal yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian akhir ini saya ingin menekankan sekali lagi, Yesus adalah anak Allah. Ia mengasihi dan peduli kepada kita. Seburuk apapun kondisi kita, Ia menawarkan pembebasan, kelepasan. Dan Dia sanggup membebaskan kita atas kuasa dosa, atas kuasa-kuasa apapun yang mungkin dikendalikan oleh setan. Ia mampu mengubah keadaan buruk kita menjadi kesaksian yang indah. Orang-orang yang mempercayai dan mengandalkan Yesus sebagai anak Allah, Sang Hakim dan Juru Selamat satu-satunya, memiliki otoritas atas kuasa-kuasa apapun. Dan hanya Tuhan yang dapat mengubah kehidupan kita menjadi kesaksian indah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita saksikan kasih Tuhan yang sudah mengubah kehidupan kita. Mari kita dukung pelayanan kesaksian Injil dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, sehingga banyak orang diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Hakim dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami bersyukur karena kemurahan-Mu dan karena berkat-Mu, kami boleh merenungkan firman Tuhan dari pengalaman-pengalaman
kami boleh melanjutkan pembelajaran dari kitab Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati anugerah Tuhan, di mana Tuhan yang sudah peduli dan mengasihi kami, di mana Tuhan yang sudah membebaskan kami, menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan maut. Oleh pengorbanan Yesus kami sudah dilepaskan. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan terus mengubah kehidupan kami. Makin hari menjadi indah dan indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah selesai, tetapi mari kita jadikan firman Tuhan pengalaman iman yang terus-menerus bertumbuh, di mana Tuhanlah yang mengontrol, mengendalikan kehidupan kita, supaya makin indah untuk kemuliaan Tuhan. Amin.